Selamat datang di materi terbuka ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait dengan isolasi senyawa murni bahan alam sebagai dasar pengembangan bahan baku obat kimia. Isolasi merupakan proses pengambilan senyawa bahan alam dari dalam tanaman melalui berbagai tahapan sehingga dihasilkan senyawa kimia murni. Terdapat 10 tahapan isolasi meliputi pembuatan simplisia, screening fitokimia, ekstraksi, fraksinasi, pemantauan fraksi, subfraksinasi, pemantauan subfraksi, pemurnian isolat, uji kemurnian, dan elusidasi struktur. Mari kita lihat satu persatu terkait dengan tahapan isolasi. Pembuatan simplisia. Pertama-tama, bahan berupa bagian tanaman disortasi atau dipilah berdasarkan warna, ukuran, dan tingkat kerusakan. Bahan selanjutnya dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan pengotor, kemudian bahan dikeringkan, dan bahan kering selanjutnya diperkecil ukurannya dengan cara dipotong-potong, sehingga kita akan memperoleh simplisia. Setelah kita hasilkan simplisia, berikutnya kita lakukan proses screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan golongan senyawa kimia di dalam bahan. Adapun golongan senyawa yang diidentifikasi diantaranya adalah flavonoid, alkaloid, steroid, triterpenoid, tanin, saponin, monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan quinon. Adapun metode yang digunakan adalah dengan reaksi warna sederhana menggunakan reaksi kimia tertentu. Alat yang digunakan cukup plat tetes atau tabung reaksi dan pipet tetes. Setelah kita lakukan screening fitokimia, selanjutnya kita lakukan tahapan ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pengambilan senyawa kimia dari dalam bahan simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Adapun metode yang digunakan ada maserasi, perkolasi, reflux, atau soklet. Dan proses ekstraksi ini akan menghasilkan ekstrak yang nantinya akan digunakan pada proses fraksinasi. Setelah kita peroleh ekstrak, kemudian kita lakukan proses fraksinasi. Fraksinasi bertujuan untuk memisahkan senyawa kimia di dalam ekstrak berdasarkan tingkat kepolarannya. Adapun metode fraksinasi yang paling mudah dilakukan adalah dengan ekstraksi cair-cair atau kita singkat ECC dengan menggunakan corong pisah seperti yang terdapat pada gambar. Adapun tahapan ECC adalah pertama, ekstrak, kita tambahkan air atau aquades. Kemudian, ekstrak air tersebut kita masukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya, kita tambahkan pelarut N-heksana, lalu kita kocok selama beberapa saat. Pisahkan fraksi N-heksana yang telah terbentuk. Kemudian, ekstrak plus air yang masih di dalam corong pisah, kita tambahkan pelarut ete-asetat, kemudian kita kocok. Kemudian, fraksi ete-asetat yang dihasilkan kita pisahkan, dan ekstrak plus air selanjutnya kita tambahkan pelarut kloropom, lalu kita kocok. Dan fraksi kloropom yang dihasilkan selanjutnya kita pisahkan. Sehingga di sini kita akan menghasilkan 4 buah fraksi, yaitu fraksi yang terdapat dalam air, fraksi kloropom, fraksi ete-asetat, dan fraksi N-heksana. Setelah kita hasilkan fraksi, selanjutnya kita lakukan pemantauan terhadap fraksi tersebut. Pemantauan fraksi bertujuan untuk melihat keberadaan senyawa kimia di dalam fraksi. Pemantauan fraksi dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Dan hasil pemantauan fraksi adalah berupa kromatogram yang menampilkan bercak atau spot senyawa kimia. Melalui kromatogram ini, kita dapat memilih senyawa mana yang akan dijadikan sebagai target isolasi. Untuk memudahkan dalam proses pemilihan senyawa target,
kita dapat memilih senyawa yang memberikan bentuk bercak yang jelas dan paling besar, serta berwarna seperti kuning, merah, atau ungu. Berikut ini adalah proses pemantauan fraksi dengan KLT. Pertama, kita siapkan chamber, kemudian fraksi, plat KLT, serta eluen atau pelarut atau pengembang yang telah dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian, ambil sejumlah fraksi dengan menggunakan pipa kapiler. Kemudian, totolkan sampel fraksi pada plat KLT dengan cara menempelkan ujung pipa kapiler pada plat dan ditunggu hingga fraksi turun dan menempel pada plat, seperti yang tampak pada gambar. Setelah selesai, tunggu beberapa saat hingga bercak mengering. Selanjutnya, masukkan plat ke dalam chamber. Kemudian perhatikan, posisi bercak harus di atas permukaan eluen. Dan jangan sampai bercak terendam oleh eluen. Kemudian, chamber kita tutup, kemudian diamkan hingga proses kromatografi berjalan. Kita bisa melihat garis eluen sudah mulai merambat ke atas. Dan kita juga saat ini sudah bisa melihat adanya senyawa kimia yang mulai terlihat berupa bercak berwarna yang terbawa oleh eluen yang merambat ke atas. Setelah eluen mencapai batas atas plat KLT, maka proses kromatografi dihentikan dengan cara mengeluarkan plat dari chamber. Kita bisa melihat terdapat 5 bercak yang menandakan bahwa di dalam fraksi terdapat 5 jenis senyawa. Dari kelima jenis senyawa ini, kita bisa memilih senyawa mana yang akan kita jadikan sebagai target. Setelah kita tetapkan senyawa target yang akan dijadikan sebagai bahan isolasi, maka berikutnya kita lakukan proses subfraksinasi. Subfraksinasi merupakan proses pemurnian senyawa target terpilih dari senyawa lain yang tidak dibutuhkan. Adapun metode yang digunakan bisa dengan menggunakan kromatografi kolom atau kromatografi cair vakum. Berikut ini kita akan melihat bagaimana metode kromatografi kolom. Pertama-tama kita siapkan dahulu kolom, kemudian tabung kaca penampung untuk subfraksi yang nanti akan dihasilkan. Kemudian kolom kita pasang pada statif seperti pada gambar. Selanjutnya kita siapkan kapas, kemudian masukkan kapas ke dalam kolom. Selanjutnya, dorong kapas hingga mencapai dasar dengan menggunakan batang. Tambahkan pasir ke dalam kolom untuk menjaga supaya silika tidak ada yang menyumbat lubang kolom, seperti pada gambar. Kemudian kita siapkan pasir diam, yaitu silika gel, berikut eluennya. Ini adalah eluen, kemudian ini adalah silika gel. Lalu campurkan eluen dengan silika gel untuk membuat bubur silika. Aduk hingga rata dan terbentuk bubur silika. Setelah terbentuk bubur silika, segera masukkan ke dalam kolom kromatografi supaya bubur silika ini tidak memadat di udara. Dinding kolom diketuk-ketuk secara hati-hati dengan alat pemukul untuk menghilangkan gelembung udara yang terjerap pada dinding silika. Maka kolom telah siap untuk digunakan, namun sebelum itu kita harus mengurangi dahulu volume dari eluen yang ada di dalam kolom.
Keluarkan kelebihan pelarut atau eluen hingga jarak antara permukaan silika dan pelarut sekitar 5 mm hingga 1 cm seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, setelah semua siap, masukkan sampel fraksi ke dalam kolom. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian, jalankan proses kromatografi kolom dengan membuka keran kolom, lalu tampung setiap tetesan subfraksi dengan tabung kaca yang telah disiapkan. Berikut ini adalah proses kromatografi kolom, di mana sudah terjadi pemisahan senyawa berdasarkan urutan warna. Ini adalah subfraksi hasil kromatografi kolom yang ditampung pada tabung penampung. Untuk selanjutnya, kita akan analisis menggunakan KLT analitik. Setelah kita lakukan proses subfraksinasi, kemudian kita hasilkan subfraksi, berikutnya adalah kita lakukan pemantauan terhadap subfraksi yang dihasilkan. Pemantauan subfraksi dilakukan dengan menggunakan metode yang sama seperti pada pemantauan fraksi, yaitu menggunakan metode KLT analitik. Setelah kita lakukan pemantauan subfraksi, di mana kita sudah mendapatkan pada fraksi mana senyawa yang menjadi target isolasi nantinya. Maka berikutnya adalah proses pemurnian isolat. Proses pemurnian isolat merupakan langkah lanjutan dari proses subfraksinasi. Proses pemurnian isolat dapat dilakukan apabila pengotor yang tertinggal jumlahnya tidak lebih dari 3 senyawa pengotor. Adapun metode yang digunakan pada proses pemurnian isolat adalah KLT preparatif. Dan proses pemurnian ini akan menghasilkan senyawa berupa isolat yang benar-benar murni. Berikut ini adalah teknik pemurnian senyawa dengan metode KLT preparatif. Pertama-tama, kita siapkan plat KLT dengan ukuran lebih tebal dan lebih lebar dari plat KLT analitik sebelumnya. Selanjutnya, totalkan fraksi yang akan dimurnikan dengan menggunakan pipet dengan pola memanjang seperti pita, seperti yang terdapat pada gambar. Setelah bercak pita fraksi telah dirasa cukup, maka tunggu hingga pita mengering sempurna. Kemudian, kita siapkan chamber yang dijenuhkan terlebih dahulu menggunakan eluen yang akan digunakan pada KLT preparatif. Plat selanjutnya dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan tadi. Harap diperhatikan, permukaan eluen harus berada di bawah pita dan tidak boleh merendam pita. Kita bisa melihat pada proses ini pita mulai merambat ke atas terbawa oleh eluen. Kita bisa melihat fragmen sudah mulai terpisah. Setelah eluen melewati batas atas dari plat KLT preparatif, selanjutnya proses kromatografi preparatif kita hentikan. Kita bisa melihat bahwa senyawa target kita berada pada bagian bawah, lalu kita tandai senyawa target yang akan diambil tersebut. Daerah yang ditandai selanjutnya kita kerok. Hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah isolat yang masih bercampur dengan silika. Isolat ini kemudian kita murnikan dari silika dengan cara menambahkan pelarut-pelarut tertentu yang mampu melarutkan isolat tersebut, sehingga nantinya akan terpisah antara isolat dengan silika. Maka kita akan hasilkan isolat murni yang bebas atau bersih dari pengotor. Setelah kita hasilkan isolat, maka kita uji apakah isolat tersebut telah murni atau belum. Uji kemurnian dilakukan untuk menguji apakah isolat yang diperoleh telah benar-benar murni atau belum.
Uji kemurnian dilakukan dengan menggunakan metode KLT 2 dimensi. Metode ini hampir sama dengan KLT analitik, di mana hasilnya adalah berupa kromatogram yang berisi dengan bercak tunggal. Jadi ketika kita menghasilkan kromatogram dengan bercak tunggal tersebut, maka sudah dipastikan bahwa isolat telah benar-benar murni. Setelah kita pastikan bahwa isolat kita benar-benar murni, selanjutnya kita lakukan proses elusidasi struktur. Elusidasi struktur adalah metode penetapan struktur kimia dari suatu senyawa yang baru diisolasi. Instrumen yang digunakan adalah NMR, dan data yang dihasilkan adalah HNMR, CNMR, HMBC, dan HMQC. Di mana keempat data ini kita akan lakukan analisa sehingga dihasilkanlah struktur kimia dari isolat. Sekian materi terbuka terkait dengan isolasi senyawa murni bahan alam sebagai dasar pengembangan bahan baku obat kimia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Saya Indra Taufik Maulana, MSI APT dari Prodi Farmasi FMIPA Unisba.